Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah antum kullukum bil khair. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kemarin kita telah membahas terkait dengan fi'il mudhari'. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu fi'il amr. Ya. Kemarin pada pertemuan awal kita telah menjelaskan bahwasanya fi'il kalau dibagi berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah fi'il madhi atau kata kerja berkala lampau, kemudian fi'il mudhari kata kerja berkala hadir, dan fi'il amr atau kata kerja perintah. Maka pada hari ini, ya pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada bagaimana kita menerapkan atau menggunakan fi'il amr baik dalam percakapan, kalimat, maupun bagaimana membentuk fi'il amr berdasarkan kategori dhamirnya atau kata ganti orangnya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Kemarin di awal juga kita telah membahas ya pembagian fi'il berdasarkan wazan atau timbangan. Berdasarkan wazan atau timbangannya itu dapat dibagi menjadi 6 pola ya, atau 6 pola irama. Ya, 6 pola irama. Nah, sebenarnya fungsi dari mengetahui pola irama atau wazan timbangan tersebut adalah ketika kita akan membentuk fi'il amr atau kata kerja perintah. Mengapa? Karena pola irama ini nantinya akan menentukan bentuk dari fi'il amrnya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya akan kembali mengulang sedikit tentang wazan timbangan atau yang kita kenal dengan pola irama. Ya, ada 6 pola irama ya yang terdapat dalam fi'il atau kata kerja. Pertama adalah pola irama i dan a. Ya, jadi ainul fi'ilnya atau huruf keduanya ini baik dalam fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ya, ainul fi'ilnya itu polanya adalah huruf harokat kasrah dan harokat fathah, atau dalam bahasa nahwunya ya itu timbangannya adalah fa'ila yaf'alu ya. Jadi fa'ila yaf'alu itu merupakan timbangan dari kata kerja fariha yafrahu, atau kalau dalam bahasa mudahnya iramanya adalah i dan a ya. I ini kan fa'ila kan harokatnya kasroh ya, i, kemudian yaf'alu harokatnya adalah ainul fi'ilnya adalah huruf atau harokat fathah. Jadi kasroh dan fathah, i dan a, atau fa'ila yaf'alu. Kemudian irama i dan i atau wazan timbangan fa'ila yaf'ilu. Jadi ainul fi'ilnya yang pertama adalah kasroh, kemudian ainul fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya adalah harokat kasroh. Ini adalah i dan i ya. Kalau di atas adalah i dan a, kalau yang kedua adalah i dan i. Contohnya adalah hasiba yahsibu. Jadi hasiba yahsibu itu wazannya atau timbangannya adalah fa'ila yaf'ilu atau i dan i ya, harokat kasroh dan kasroh. Yang ketiga adalah ba'uda yab'udu. Ya, ba'uda yab'udu itu wazannya, timbangannya, acuannya, benchmarkingnya adalah irama u dan u atau fa'ula yaf'ulu ya. Ainul fi'ilnya pada fi'il madhinya adalah harokatnya dhammah, kemudian ainul fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya harokatnya juga dhammah. Jadi u dan u, atau wazannya timbangannya fa'ula yaf'ulu ya. Selanjutnya adalah yang keempat ya, wazan timbangan fa'ala yaf'ulu, yaitu harokatnya fathah dan dhammah ya, fathah dan dhammah ya. Fa'ala yaf'ulu, a dan u. Contohnya adalah kataba yaktubu. Jadi kataba yaktubu itu wazannya atau timbangannya adalah fa'ala yaf'ulu atau pola irama a dan u ya. Yang kelima adalah fataha yaftahu. Fataha yaftahu wazannya, timbangannya adalah fa'ala yaf'alu atau pola irama a dan a. Jadi antara yang pertama dan yang kedua sama-sama fathah ya. Fataha yaftahu.
Dan yang terakhir adalah pola irama a dan i, ya, harokat fathah dan harokat kasroh. Itu terdapat dalam fi'il jalasa yajlisu, ya, jalasa yajlisu, ya, wazannya, timbangannya adalah fa'ala yaf'ilu. Oke. Sekedar tambahan, ya, untuk beberapa fi'il yang saya sebutkan dalam slide ini, beberapa yang mungkin sudah dipelajari, ya, seperti kata bayak tubuh artinya menulis, jalasa yajlisu artinya duduk, fatah yaftahu ini saya akan berikan artinya, itu adalah membuka, ya, fatah yaftahu artinya membuka. Fariha yafrahu itu artinya senang, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Hasiba yahsibu artinya menghitung, ya. Ya, hasiba yahsibu artinya menghitung. Ba'uda yab'utu artinya jauh, ya, menjauh. Ya, ba'uda yab'utu artinya menjauh. Oke. Ini adalah 6 pola timbangan, ya, 6 pola timbangan dalam fi'il di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang apa sih fungsinya? Nah, fungsinya adalah untuk menentukan bentuk dari fi'il amarnya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ya. Jadi, untuk fi'il yang mempunyai pola a dan u, dan u, ya, itu maka fi'il amarnya itu diawali dengan harokat dhammah, ya. Jadi seperti ini, ya, membentuk fi'il amr dalam kata kerja bahasa Arab itu cukup menambahkan prefix, ya. Menambahkan prefix atau awalan huruf alif. Nah, tapi huruf alifnya ini itu ada dua macam, antara dia harokatnya dhammah atau harokatnya kasroh. Ya, jadi hanya ada dua prefix. Pertama, alif berharokat dhammah atau u, atau alif berharokat kasroh atau i. Nah, dalam konteks yang pertama adalah ketika fiilnya itu, ya, polanya a dan u, contoh kata bayak tubuh. Yang kedua ada ba'uda yab'udu, maka dia prefiksnya untuk membentuk fiil amrnya adalah menggunakan u. Ya, sebenarnya cukup mengacu kepada harokat dari fiil mudhari'nya saja. Kalau dia dhammah, ya, meskipun berbeda, ya. Kalau yang pertama itu fiil madinya harokatnya fathah, kemudian kalau yang kedua fiil madinya harokatnya dhammah, tapi ini adalah mengacu kepada harokat dari fiil mudhari'nya, ya. Kalau misalkan harokatnya dhammah, intinya pasti menggunakan u, ya, atau prefix u untuk fiil amarnya. Contoh kata bayak tubuh uktub, ya, ba'uda yab'udu ub'ud, ya, ub'ud. Ya, jadi kita fungsi mengetahui rimanya, mengetahui wazan atau timbangannya adalah untuk membentuk dari fiil amarnya, ya. Kata bayak tubuh uktub ba'uda yab'udu ub'ud. Mengapa? Karena semuanya fiil mudhari'nya itu dia berharokat dhammah, ya, ainul fi'ilnya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke pola yang kedua, yaitu jadi tadi hanya ada dua macam, ya, prefiksnya u atau prefiksnya i. Nah, untuk selebihnya, ya, ketika fiil mudhari'nya itu harokatnya fathah, contoh fathah yaftahu kan a, jalasa yajlisu i, ya, hasiba yahsibu i, fariha yafrahu o a, ya. Jadi ketika fi'il mudhari'nya itu harokatnya adalah a atau i, maka prefiks untuk fi'il amrnya adalah i. Contoh fataha yaftahu iftah, jalasa yajlisu ijlis, hasiba yahsabu ihsib, fariha yafrahu ifrah. Ya. Jadi tambahan, ya, tadi kita di awal menambahkan prefiks fathah, ya, prefiks alif, ya, entah itu alifnya berharokat kasroh atau alifnya berharokat dhammah, ya. Nah, kemudian selain kita memberikan prefiks alif, kita juga menambahkan atau mensukunkan, ya, mensukunkan huruf akhir, ya, mensukunkan huruf akhir dari fiilnya. Contoh fataha yaftahu iftah, jalasa yajlisu ijlis, hasiba yahsibu
ihsib, fariha yafrahu, ifrah. Ya, jadi hanya ada dua bentuk prefiks, kalau enggak u atau enggak i ya. Atau u contohnya uktub, kalau i itu seluruh fi'il yang fi'il mudhari'nya itu harokat ainul fi'ilnya atau huruf ainul fi'ilnya ya, itu kalau enggak fathah kasrah ya, jadi fathah yaftah iftah dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, selain fi'il amr yang kita membentuk polanya tadi menggunakan prefiks alif, kemudian tadi yang menambahkan sukun, juga ada pola fi'il amr yang cuman menggunakan dua huruf atau hanya menggunakan dua huruf saja. Nah, ini tidak tidak perlu dipelajari secara lebih khusus ya. Yang penting dihafalkan saja ya beberapa polanya. Nah, pola umumnya adalah ya ketika sebuah fi'il berawalan huruf alif ya, maka diambil dua huruf terakhir saja untuk membentuk fi'il amrnya. Contoh ya, contohnya biar lebih langsung mengilustrasikan. Akala ya'kulu ya. Kalau kita lihat di sini fi'il madinya ya itu berawalan huruf alif ya, a ya. Maka ketika dia dijadikan fi'il amr, kita cukup mengambil dua huruf terakhirnya saja dari fi'il mudhari'nya. Contoh akala ya'kulu, maka fi'il amr adalah kul. Ya, kenapa? Karena susah kalau kita ini dalam kaidah bahasa Arab ya, kalau kita ada dua alif, kemudian kita kan tadi fi'il amr itu kan prefiksnya adalah alif. Nah, ketika sudah diawali huruf alif, maka akan menjadi sulit ketika dirubah menjadi fi'il amr kalau tetap mempertahankan alifnya. Jadi ukul itu nggak bisa, tidak enak didengar ya. Secara aja dalam bahasa Arab itu tidak bisa kalau ada dua alif yang bertemu secara langsung. Maka dia fi'il amrnya dibuat atau dibentuk dengan mengambil dua huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya. Contoh akala ya'kulu, apa huruf terakhirnya? Kulu kan? Nah, maka fi'il amrnya adalah kul. Jadi tetap mematikan huruf terakhirnya. Tapi huruf keduanya tetap tidak berubah. Ya, contoh akala ya'kulu, maka fi'il amr adalah kul. Akhadha ya'khudhu, apa fi'ilnya itu berawalan huruf apa? Huruf alif ya. Maka ketika dia dibentuk menjadi fi'il amr, maka kita mengambil dua huruf terakhir. Apa ini? Khudhu. Nah, kemudian tinggal mensukunkan atau mematikan huruf terakhirnya menjadi khudh ya. Akala ya'kulu kul, akhadha ya'khudhu khudh ya, akhadha ya'khudhu khudh, akala ya'kulu kul. Nah, selain fi'il yang dia berawalan huruf alif, juga fi'il yang berawalan huruf waw sama ya. Ya, di awal maupun di tengah. Oke, contohnya seperti ini. Wadha'a yadha'u. Di sini kalau kita lihat ya, huruf awalnya ya, huruf pertamanya fa'ul fi'alnya adalah huruf waw ya, wadha'a yadha'u. Nah, maka sebenarnya ini kalau dalam pembahasan sharaf disebut dengan fi'lul mu'tal ya, tapi ini sangat rumit ya, cukup rumit, jadi saya tidak akan membahasnya secara lebih detail ya, karena pembahasan begitu panjang ya, nanti dibagi menjadi fi'lul mu'talul awal, fi'lul mu'talul akhir dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah saya pengen ngasih tahu ya, kalau misalkan ada fi'il yang diawali dengan huruf waw atau ya, nah dalam contohnya ini huruf waw ya, maka ketika nanti ya dia dalam bentuk fi'il amrnya juga diambil hanya dua hurufnya saja ya. Wadha'a yadha'u dha ya, untuk kasus ini cukup dihafalkan saja wadha'a yadha'u ini. Wadha'a yadha'u artinya meletakkan ya, dha artinya letakkanlah ya. Akala ya'kulu artinya makan, kul artinya makanlah, akhadha ya'khudhu artinya mengambil, khudh berarti ambillah ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita merubah fi'il amr untuk setiap dhamir ya, untuk setiap kata ganti orangnya. Nah, ini yang lebih mudah ya dibandingkan dengan fi'il mudhari atau fi'il
madhi. Ya, dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari kita merubah setiap fi'il ke dalam 3 bentuk ya. Pertama kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, dalam konteks fi'il amr ya, dalam fi'il amr itu kalimat kata kerja perintah itu kita hanya mengubah untuk konteksnya orang kedua saja. Kenapa? Karena kalimat perintah itu sudah pasti hanya ditujukan untuk lawan bicara atau orang kedua. Kita tidak mungkin menyuruh ya, tidak ada perintah ya yang dimaksudkan untuk orang pertama diri sendiri atau untuk orang ketiga ya. Jadi yang namanya kalimat perintah atau kata perintah itu selalu konteksnya adalah dari orang pertama untuk orang kedua. Maka perubahan fiilnya atau fiil amarnya ini hanya ditujukan untuk orang kedua saja. Maka untuk orang kedua ini kita hanya mengenal anta, antuma, antum, anti, dan antunna ya. Karena kenapa? Karena untuk antuma sama-sama ini dapat masuk baik untuk perempuan ataupun laki-laki ya. Jadi sangat mudah untuk fi'il amr, kita hanya menghafalkan atau merubah fi'il amrnya ke dalam bentuk orang kedua saja. Oke. Sekarang kita akan menggambarkan ya atau melihat bagaimana merubah fi'il amr ya untuk setiap mukhatab atau lawan bicara orang kedua. Yang pertama adalah anta atau kamu laki-laki. Nah, merubah fi'il amrnya adalah dengan pertama menambahkan prefix ya, alif. Sekali lagi prefiksnya ini tergantung ya, dia bisa u atau i ya, tergantung harokat dari fi'il mudhari'nya. Kalau harokat fi'il mudhari'nya huruf ketiganya atau ainul fi'il adalah u, maka menjadi u ya. Kalau dia a sama i menjadi i. Anta itu prefiksnya adalah huruf alif ya, kemudian ditambahkan dengan mensukunkan huruf ketiga dari fiilnya atau kata kerjanya. Contoh, kataba yaktubu ya. Maka untuk membentuk fiil amrnya kita menambahkan prefiksnya apa? U ya. Kemudian sufiksnya itu tidak ada sufiks, tapi kita cukup mensukunkan atau mematikan ya. Kita mematikan huruf ketiga dari fi'il amrnya ya. Jadi kata bayak tujuh menjadi uktub. Oke. Kemudian untuk antuma ini artinya kalian berdua ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita sama tetap menggunakan prefix ya, tidak berubah. Kemudian hanya akhirannya saja ya. Akhiran adalah kita menambahkan alif ya, menambahkan alif setelah huruf ketiga. Nah, otomatis huruf ketiganya harokatnya berubah menjadi fathah. Contoh, kata bayak tubuh untuk antuma menjadi uktuba ya. Kalau anta uktub, kalau antuma menjadi uktuba ya. Kita menambahkan di sini sufiksnya adalah alif. Ketika menambahkan sufiks alif, maka harokat huruf ketiganya berubah menjadi fathah ya, berubah menjadi fathah. Otomatis kalau ada fathah ketemu alif, maka dibaca menjadi mat atau panjang. Jadi dibacanya uktuba ya, uktuba. Oke, selanjutnya antum atau kalian laki-laki itu sama menggunakan prefiks alif yang ditambahkan dengan waw sukun plus alif. Contoh, uktubu ya, di sini kita menggunakan prefiks adalah waw sukun plus alif. Ya, maka huruf ketiga dari fiilnya dirubah menjadi harokatnya adalah dhammah ya. Jadi uktubu. Sekali lagi, ketika ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka otomatis dia dibaca panjang menjadi uktubu. Uktubu ya. Kemudian anti ya, anti itu prefiksnya adalah huruf ya sukun ya, ya sukun. Maka ketika dia ditambahkan ya sukun di akhir, harokat akhir atau harokat huruf ketiga dari fiilnya itu berubah menjadi kasroh, menjadi apa? Uktubi, uktubi ya. Ada harokat kasroh bertemu ya sukun, maka menjadi panjang bacanya ya. Jadi uktubi, uktubi.
Kalau antuma ya sama ya bentuknya dengan yang pertama nih, untuk kamu dua orang laki-laki atau kamu dua orang perempuan sama ya bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah antunna atau kalian perempuan. Antunna ya kita menggunakan sufiksnya adalah huruf na ya. Huruf na yang kemudian mematikan ya huruf ketiganya. Contoh kata bayak tubuh, kalau untuk antuna jadi uktubna ya. Di sini kita menambahkan sufiks atau akhiran huruf na yang diawali dengan mematikan terlebih dahulu huruf ketiga dari fiilnya. Huruf ketiga dari fiilnya adalah huruf ba ya, sama seperti yang tadi di awal. Maka ketika dia dijadikan untuk kata perintah untuk antuna, maka kita tinggal menambahkan huruf nun saja menjadi uktubna. Ya. Ini polanya berlaku untuk semua. Contoh misalkan saya pakai kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, di situ harokat fi'il mudhari'nya apa? Kasrah ya, huruf ainul fi'ilnya kan jalasa yajli ya, yajlisu. Di situ adalah i. Maka fi'il amrnya menjadi ijlis ya, ijlis. Kalau untuk antumam menjadi ijlisa. Kalau untuk antum menjadi ijlisu. Kalau untuk anti menjadi ijlisi. Kalau untuk antuna menjadi ijlisna ya, ijlisna. Oke. Nah, sekarang kalau untuk fi'il amr yang hanya menggunakan dua huruf saja, apakah juga berubah? Ya, sama, dia polanya juga mengikuti yang ini ya. Prefix dan artinya dia tidak menggunakan prefix ya, karena dia hanya dibentuk oleh dua huruf, tapi sufiksnya itu mengikuti dari pola fi'il amr yang umum. Contoh ya, akhadha ya'khudhu ya, akhadha ya'khudhu itu kan berarti fi'il amrnya hanya khud ya. Ketika untuk antuma menjadi khudha, ketika untuk antum menjadi khudhu ya, ketika untuk anti menjadi khudhi, ketika untuk antuna menjadi khudna. Jadi yang fi'il amr yang hanya berjumlah dua huruf saja itu pola perubahan untuk setiap dhamir atau kata ganti Allah tetap mengikuti pola yang ada, hanya dia tidak berbeda dalam penggunaan prefiksnya saja awalannya. Dia tidak menggunakan awalan ya, tidak menggunakan awalan ya, dia hanya mengikuti pola sufiksnya saja, akhirannya saja ya. Tapi kalau boleh dibilang untuk awal-awal ini saya tidak akan menggunakan terlalu banyak nih fi'il amr yang dua huruf ya. Kita akan lebih berfokus kepada fi'il amr yang tiga huruf ini ya. Oke ya. Sekarang bagaimana nih menggunakan di dalam kalimat ya? Sekali lagi ya, yang namanya objek di dalam sebuah kalimat verbal atau kalimat yang predikatnya adalah kata kerja ya dalam bahasa Arab itu, maka objek kalimatnya itu harus berharokat fathah ya, harokatnya fathah. Sekali lagi, berarti kalau ada fiil ya yang membutuhkan objek, berarti itu merupakan kata kerja transitif atau fi'il muta'addi yang membutuhkan objek ya, otomatis maka kata benda yang menjadi objek dalam kalimat tersebut dia harus berharokat fathah. Contoh uktub ad-darsa ya, tulislah pelajaran. Kemudian kalau misalkan kata kerjanya adalah kata kerja intransitif atau fi'il lazim ya tidak membutuhkan objek ya, ijlis ya, ijlis artinya duduklah ya. Kalau duduklah itu sudah sempurna, dia tidak membutuhkan objek lagi, maka yang biasanya kita tambahkan adalah kata keterangan ya, ijlis alal maktab atau ijlis alal kursi, duduklah di atas kursi atau duduklah di atas meja ya, duduklah di atas kursi. Nah, kalau kata kerja intransitif atau fi'lul lazim itu berarti dia tidak lagi membutuhkan objek, cuman biasanya kita menambahkan kata keterangan tempat. Duduklah apa? Duduklah misalkan di atas kursi. Tapi kalau misalkan kata kerja yang bersifat transitif atau fi'lul muta'addi yang membutuhkan objek, maka setelah kata kerja biasanya kita langsung ya wajib menambahkan objeknya. Contoh uktub ad-darsa ya, tulislah pelajaran, atau uktub al-wajibah, tulislah PR ya, gitu ya. Nah, sedikit intermezzo atau tambahan.
Ya, jadi di dalam fiil amr itu ya kan, biasanya kan untuk untuk kata ganti orang pertama ya, kata ganti orang kedua tunggal atau anta itu kan dia ujung harokatnya adalah sukun, ya, sukun. Nah, jadi dalam kaidah imla atau kaidah penulisan bahasa Arab itu, kalau ada dua huruf sukun yang bertemu secara bersamaan, maka huruf sukun yang pertama diubah menjadi kasroh. Dalam hal ini, jika ada fi'il amr yang bertemu huruf sukun dalam alif lam misalnya, maka harokat sukunnya dirubah menjadi kasroh. Contoh, uktubit darsa. Nah, kenapa menjadi uktubi di situ menjadi harokatnya kasroh? Karena ya awalnya kan uktub, ya uktub berarti uktub itu ada tulislah, ya konteksnya adalah untuk anta, untuk kamu laki-laki, uktub. Nah, ketika dia bertemu dengan alif lam itu kan hurufnya sukun ya, lam sukun. Maka di situ kita merubah harokat sukunnya menjadi kasroh, menjadi uktubit darsa. Atau contoh yang kedua, khud. Ya, khud itu untuk anta kan, ambillah. Nah, ketika dia bertemu dengan alif lam, maka harokat dari sukun itu berubah menjadi kasroh. Ya, jadi bukan lagi khud al-kitabah tapi khudil kitabah. Sebenarnya ketika kita bilang uktub ad-darsa benar ya, tapi uktub ad-dasar juga itu lebih benar. Artinya secara umum kalau dalam bahasa Arab jarang sekali yang menulis uktub ad-darsa. Pasti harokatnya itu kalau dia bertemu alif lam atau bertemu dengan huruf sukun lainnya, maka dia dirubah menjadi kasrah, menjadi uktubid darsa atau khudil kitabah. Nah, ini hanya terkait dengan apa? Kaidah imla saja, kaidah penulisan Arab saja. Ya, dimana kalau ada dua sukun yang saling bertemu, maka sukun yang pertama itu harus dirubah menjadi kasroh. Ya, tapi tetap kalau misalkan itu asalnya adalah sukun uktub ad-darsa atau khud al-kitabah, tapi ketika dia bertemu dengan sukun lainnya maka berubah menjadi kasrah menjadi khudil kitabah atau uktubid darsa. Ya, jadi itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Intinya adalah fi'il amr itu ya dapat dibagi menjadi dua macam ya. Pertama yang menggunakan prefix dan sufiks ya, prefix dan sufiks, dan juga yang hanya menggunakan sufiks. Nah, yang menggunakan sufiks itu adalah fi'il amr yang hanya berpola dua huruf. Yang berpola dua huruf itu bisa ditemui ya polanya kalau fi'il yang berawalan huruf alif, kemudian fi'il yang berawalan huruf illah waw sama ya. Contoh ini wada'a yada'u dha ya. Itu saja ya untuk teman-teman ya, pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan secara langsung di Google Classroom. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbu'il qadim.